Ya, baru saja kita dengarkan dari Hakim Juyamto, Hakim Tunggal Juyamto yang mengatakan bahwa sidang pra-peradilan dari Hasto Kristianto ini ditunda dan baru akan kembali dilakukan atau digelar pada tanggal 5 Februari 2025. Adapun alasan dari penundaan sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto adalah karena dari pihak termohon yakni KPK yang sudah mengajukan permohonan tidak hadir pada hari ini dan meminta penundaan sidang, saudara. Sidang sendiri akan kembali digelar pada tanggal 5 Februari 2025. Sebelumnya, saudara, seperti yang kita ketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengajukan gugatan pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka oleh KPK. Sebelumnya, saudara, KPK sendiri sudah menetapkan Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada ex-komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan dan juga terkait dengan dugaan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Kita masih akan dengarkan nanti apakah akan ada keterangan resmi yang dilakukan atau diucapkan oleh tim kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan penundaan sidang perdana pra-peradilan dari kliennya Hasto Kristianto yang ditunda pada 5 Februari 2025 mendatang. Kita akan ikuti keterangan dari Roni Talapesi selaku kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Magdir Ismail. Berikut ini. Menjadi saksi dan mengabadikan persidangan ini, karena bagi kita tentu persidangan ini ke depan akan banyak membawa pengaruh terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, ya, persidangan ini seperti saudara-saudara tadi dengar bahwa ini akan dilanjutkan pada tanggal 5 Februari ketika karena pihak KPK belum hadir, ya, menghadiri persidangan. Kita harapkan bahwa nanti, ya, persidangan itu tentu akan dilakukan secara maraton sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli, begitu juga KPK diberi kesempatan atau mau menghadirkan saksi dan ahli di dalam perkara ini. Sebab bagaimanapun juga buat kita yang penting sebenarnya apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak sah. Karena bagaimanapun juga Pak Hasto ini kan disangka melakukan dua perbuatan, yaitu melakukan suap dan yang kedua menghalang-halangi penyidikan. Nah, dalam permohonan pra-peradilan ini sebagai informasi awal perlu kami sampaikan, inilah yang kami persoalkan. Bukti permulaannya itu apa? Ada atau tidak? Karena menurut hemat kami, kalau kita bicara tentang bukti permulaan, maka bukti permulaan itu adalah bukti yang merupakan inti dari delik yang dipersangkakan. Jadi kalau misalnya suap, apakah ada keterangan atau ada saksi yang menerangkan dan ada buktinya bahwa Mas Hasto ini menyuap? Ya, sementara di dalam putusan perkara-perkara yang lalu tidak ada. Nah, ini yang pertama kami ingin tegaskan. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga disangka melakukan perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Nah, ini juga yang kami persoalkan di proses pra-peradilan ini, bukti permulaan menghalang-halangi penyidikan ini benar ada atau tidak. Ya, karena sebab bagaimanapun juga bagi kami, bagi kita semua, bukti permulaan ini sangat penting bagi penegakan hukum kita. Ya, jangan sampai orang ditetapkan menjadi tersangka karena ada asumsi. Ya, sebab keterangan-keterangan de auditu seharusnya tidak digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih
atas kehadiran kawan-kawan semua. Terima kasih. Tadi disebutkan ada perbaikan, ini perbaikan apa? Ini sebenarnya perbaikan ini lebih pada perbaikan redaksional, ya. Tidak ada yang substansial dari perbaikan ini. Karena kami tidak ingin mencabut permohonan kemudian mengulang melakukan pendaftaran. Karena yang kami khawatirkan kalau itu yang kita lakukan berarti ada proses pemanggilan-pemanggilan yang memerlukan waktu yang lama. Jadi itulah sehingga kami tadi menyampaikan kepada ketua agar supaya diberikan izin untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan ini tidak kami renvoy tetapi dengan memberikan bagian dari permohonan yang kami tunjuk bagian mana saja yang diperbaiki. Ya. Penegasan saja, ini kan posisi KPK tidak hadir, padahal kan teman-teman sudah mengajukan itu lewat sistem begitu. Apakah ada sikap KPK yang diragukan oleh teman-teman soal tidak hadir? Saya kira begini, kita jangan berprasangka buruk lah terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir. Ya mungkin juga mereka mempersiapkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil mereka. Ya, saya kira begitu. Oke. Terima kasih ya semuanya. Sebentar ada apa? Saya tambah sedikit aja. Bung Dodi. Ini kita semua sedang disorot oleh publik. Pengadilan ya disorot oleh publik, KPK disorot oleh publik. Kita juga ya sebagai tim kuasa hukum Hasto Kristianto juga mendapat sorotan dari publik. Tidak salah kalau saya katakan bahwa kita ini dalam ujian. Ujian untuk menegakkan hukum sesuai dengan asas due process of law, ya, sesuai dengan ya hati nurani kita. Ya. Nah sekali lagi saya ingin tambahkan, kalau kita gagal, kalau kita tidak memenuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam proses persidangan ini, ya yang diadili adalah kita gitu. Jadi jangan pengadilan itu diadili ya, oleh publik dengan karena kegagalan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Nah ini yang saya ingin katakan karena ini test case gitu. Ini ujian bagi lembaga peradilan. Ini ujian bagi kita semua untuk betul-betul membuktikan kepada dunia, kepada publik bahwa hukum bisa ditegakkan. Hukum bisa steril dari tekanan-tekanan politik yang ada. Ya, gitu aja tambahannya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saja kita dengarkan kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Magdir Ismail dan juga Todung Mulya Lubis terkait dengan respon dari pihak Hasto Kristianto yang kita ketahui bersama, saudara, pihak termohon yakni KPK dalam hal ini adalah tidak hadir dalam sidang pra-peradilan perdana dari Hasto Kristianto dan sidang sendiri baru akan kembali digelar atau dilanjutkan pada 5 Februari 2025. Tadi kuasa hukum dari Hasto Kristianto menyebut pengajuan gugatan pra-peradilan ini adalah untuk mempersoalkan bukti permulaan yang dilakukan oleh KPK atau digunakan KPK untuk menetapkan seorang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan lebih lengkapnya saudara nanti kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di dalam Breaking News Kompas TV.